Jebretim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat malam Jebretim, selamat datang di Dewan Pandit Indonesia. Gimana Jebretim kabarnya setelah long weekend yang cukup panjang nih, ada 4 hari. Gimana kalian, apakah liburan, apakah tetap stay kota kalian? Kalian boleh langsung tulis aja di kolom komentar, nanti kita bakal bacain dikit-dikit. Dan gue juga pengen terima kasih kepada Jebretim karena kemarin sudah meramaikan DPI Muda. Thank you. Achievement kita tembus kemarin Mantap, berapa? 1,5 juta. Keren. Dan uniknya adalah Ah, mereka benar-benar nyicil dari 10.000 Ceban tembus pertama. sampai 1,5 juta. sampai 1,5 juta. Gile, Sampai the akhirnya best. gua harus botak minggu depan. Kenapa? Apa kok bisa jadi botak? Ya itu adalah suruhan dari bapak produser ya memang ya. Kalau achievementnya nyampe, jadi saya harus botak. Ya jadi nanti kan di minggu depan di episode DPI Muda gue bakal botak, nanti bakal dicukurin juga sama Rizal sama Dava. Tapi nanti juga dicukur sama fans Arsenal kok, tenang aja kok. Nanti ada Wih. Mas Dandi dari Barber Show bakal datang nih. Nggak sayang lebih, Fai. Tahu. Lagi bagus-bagus rambut lu gue lihat. Waduh, pujiannya baik sekali. asli. Rosat. Iya, sayang kalau kata gue sih lagi ganteng-gantengnya nih. Makin ini deh, Iya. makin galau deh dia. Iya. Nanti Bagus mungkin nih bisa rambut. nanti iya, tapi gue agak takut ya sebenarnya ya. Kenapa? Kayak ngomong cowok sebenarnya. Riza mungkin takut. Tapi nanti mungkin asetnya bisa ditokoli kalau misalnya gue botak bakal kayak gimana. Tapi hari ini kita bakal bahas banyak topik dan kita akan membahas dari Liverpool terlebih dahulu. Dan kita akan bahas Banyak. bersama Mas Dias yang bakal berangkat pesta katanya kali. Iya, tapi sebelum kita bahas Liverpool, bener kata Aldi tuh. Apa? Wah, midweek ini banyak tuh pertandingan. Iya. Seru nih topik. Coba sampai Sabtu nanti pertandingan apa? Real Madrid Mallorca, Iya. AC Milan Bolonya. Iya. Udah. Tapi Liga Italia masih seru karena Mending bahas masih Liga Itali kata gue. masih menentukan siapa juara kan. Iya. Tapi tetap kita ke Liverpool karena dia habis ngomongin long weekend. Yang long weekend kan pemain Liverpool tuh di Dubai. Iya. Asik ya. Asik. Tapi lu Aku nanti ini bakal ya. ikutan pesta di Inggris dong. Di Dubai enggak? Iya. Rizal bakal ikutan pesta? Belum. Mas Aldi mau pesta tahun depan? Oh, udah mulai berani. Oke. Mau Colek dicolek. nyaman dong. Colek. Guys, di sini kan. Baru pencapaian 1,5 juta. Iya. Udah berani. Gampang puas. Colek. Aduh. Ntar colek Aldi pas Spurs juara. Iya. Spurs juara apa MU juara? Tadinya kalau gue nggak pengen Spurs menang kan, Heeh. sekarang, oh Spurs juara, ikut pesta gue. Dengar tuh. Oke, nanti kita ke situ. Tapi benar kata Fai. Coba kita dari Liverpool dulu ya, yang sebenarnya udah bukan masalah pertandingan lagi, tapi masalah ke transfer setelah Jan, sebelum itu tadi sebenarnya topiknya menarik. Lu Apa? kan mau berangkat tanggal berapa? Gua berangkat Last day, 22 malam. Gimana lu hotel segala macam udah aman semua? Nah, jadi kalau Mungkin para ini nih belum pada tahu kalau mau berangkat, Iya. mau party di sana, party dalam arti ya lu mau pesta bersama tim lu yang juara itu gimana Betul. sih persiapannya? Itu kan bagus buat persiapannya dibahas. nggak ada ya, persiapannya Dompet. konversi pound sterling. Iya, Kan. dua ya? Dua-duaan, 300, 400-an naik turun. Tapi serunya ya di sana karena udah bareng sama teman-teman Big Reds. Thanks to Oke. teman-teman Big Reds, jadi tiket nonton udah aman, apartemen juga udah aman. Cuman Enak sih apartemen. pas gue lihat ada yang teman-teman kita ada yang baru mau berangkat ke sana. Oh, sulit. Sulit, hotel itu minimal 8 juta per malam, Bro. Event malam berapa tuh juga event aja? kalau di sini? Yes, event yang Nggak ada, itu murah-murah. udah habis. Jadi hotel yang tersedia udah tinggal dikit dan harganya udah Nggak tinggi masuk akal. banget, 6 juta, 8 juta per malam gitu. Ya lu nginep di Manchester deh. Kalau gue nginep di City Center udah dapat dari lama. Oh, udah booking Ya dari kan gue kapan, lumayan tahu. udah kenal orang-orang lokal Iya, nih. Jadi iya. gue kayak Tapi masih mungkin ya Numpang. yang lagi nonton sebenarnya berangkat nih gue cuma sekedar pengen ikut parade. paradenya boleh, iya. Jadi Mungkin, berangkat kan? tapi nginepnya kayaknya kalau lo Jangan di Liverpoolnya kalau kalau lo punya bisa. saudara di Liverpool, Iya ya sih. itu bisa gitu atau lo Atau tahu. numpang seapartemen sama lu mungkin. Nah itu udah nggak bisa, karena udah nggak bisa. Kita satu apartemen udah berlima. Udah Cowok semua ya, Yas ya? cowok semua. Iya. Liverpool semua pendukung. Iya. Jadi memang antusiasnya sih kayaknya memang harga tiket dan harga akomodasi di sana tuh lagi mahal banget nih, terutama di Liverpool karena kan
Liverpool itu banyak dari luar Liverpool fansnya, nggak hanya dari dalam kan, nggak kayak Everton lah yang banyak Lokal. dari lokal. Kita tuh banyak dari kota-kota lainnya juga tuh. Cek kita. Baru mau ngeciein. Warlock Liverpool. Biarkan beres dulu. Iya, jadi katanya banyak dari luar, jadi harga hotel demand-nya tinggi, jadi harganya naik gitu. Tapi worth it untuk Sangat lah. datengin menurut gue di last match dan parade. Lu Karena nonton nggak, sorry? nonton juga. Di The Cop? Enggak di The Cop. Jadi gue berhadapan sama The Cop. Oh, Jadi gue bisa deket lihat. away. Iya, Deket gue bisa away. melihat The Cop bikin Iya, itunya. Bikin tifo nanti. Iya. kayak gitu Jal. Kayak gitu Iya. Jal, tuh Jal. Ilmu. Belajar dulu Jal kita Jal. Semoga bisa nyusul. Terus kalau opsinya di Liverpool penuh nanti bakal larinya kemana berarti? Ya Kota bisa lo terdekat? bisa ke Manchester, bisa ke bir apa namanya gue lupa Birkenhead. Birkenstock. Bukan, itu bukan. sandal. Oh, iya. Area Birkenhead deket Tranmere gitu Iya, lo nginep-nginep iya. sekitaran situ kayaknya masih Jaraknya bisa. jarak temunya berapa lama tuh? Nah, 20-30 menit Oh, ke dekat City ya, Center. ternyata. Iya. Bukan jaraknya yang penting, duitnya dulu. Oh iya benar sih. Jarak mah Itu sih gampang. yang pusing Iya, sebenarnya. Iya. ada yang komen kayak bisa ya calo tiket bukan Iya, calo tiket bukan. gua bahkan nggak jual tiket tapi kalau ada yang mau Oh, udah enggak lo, Yas? enggak. Ya cukup buat kesana sebenarnya. Gitu sih. Jadi ntar Jadi siapa kongres tahu- lah Rizal terus juga Dias fans Liverpool yang akan Terima kasih ya. party. Tapi kayaknya Well deserved. ntar kita bahas. Ntar gue berbagi keseruannya juga di Ya, akunnya Jebret. Iya dong, Media. harus. Karena bareng pas CEO juga kesana. Iya, iya. Nah, tapi masih nyambungin tentang Liverpool. Iya. nih. Yang rame di Liverpool adalah pembahasan tentang siapa pengganti Trent Alexander-Arnold kan. Yap. Terus banyak spekulasi tentang Frimpong, Ya. yaitu yang udah bareng sama Xabi Alonso posisinya sama dan yang dibawa sama Xabi Alonso malah Trentnya. Nah Iya. jadinya punya asumsi Frimpong yang akan ke Liverpool. Ini kok pada yakin banget sih, bahkan pundit di luar pun membahas ini loh gitu. Iya. Kenapa bisa seyakin itu, kan belum ada agreement apa-apa. Menurut lo gimana Jal? Gue juga cukup mengherankan ya. Jujur gue cukup mengherankan karena Frimpong ini di musim yang ini itu dia nggak Turun. main lagi sebagai right back gitu. Dia lebih banyak sebagai right winger dan dia emang dari segi produktivitas pun juga menurun dibandingkan sama musim lalu. Tapi semua jadi make sense kalau kita tuh mikirnya butuh back yang punya kontribusi gol. Frimpong punya itu. Ya. Memang kualitas defense nggak sebagus yang kayak back-back lain lah, back-back tradisional. Tapi dia punya produktivitas gol yang oke. Ini ada perbandingan data ya, tren di starter sebagai Liverpool dan juga tren bersama si Frimpong. Frimpong di Leverkusen. Emang jumlah gol lebih produktif Frimpong. Mungkin ngeliatnya ke arah sana dan jadi make sense kalau dilihat dari data karena ini tren adalah home ground. HG dia cabut dan Frimpong HG juga dia home ground juga ternyata lulusan Home dari ground City. City. Dia didikan City. Jadi kuota that's home right. ground itu bisa terpenuhi dengan datangnya Frimpong walaupun dia bukan Inggris tapi home ground itu yang penting dia didikan akademi dari Inggris gitu. Dia UK. didikan dari City. UK ya. Dari UK. Jadi itu mungkin jadi make sense ke arah sana. Dan faktor kedua yang menurut gua menentukan kenapa Frimpong jawabannya adalah bisa jadi Bradley-nya start tetap, Frimpongnya juga tetap main di depan dia. Kenapa? Ada AFCON cuy. AFCON ini bakal bikin salah absen selama kurang lebih Di sampai bulan Januari, Desember ya, ke Januari. Januari Iya, ya. Jadi butuh sesuatu yang bisa produktivitas gol terjaga di area kanan dan menurut gue Frimpong bisa ngejawab dua sekaligus sebagai back dan juga sebagai winger kanan. Iya, tapi kan masalahnya tren itu dari musim sebelum-sebelumnya yang dibahas adalah gimana cara bertahannya dia kan yang sering banyak dapat kritikan. Nah, lu melihat Frimpong ini emang jadi opsi atau gimana, kan dia juga lebih dominan serangnya dibanding bertahannya di. Kalau untuk bertahannya gimana gitu kan? Frimpong. Bagus bertahannya juga, apalagi di musim lalu saat dia menjadi juara bersama Leverkusen. Cuma kalau musim ini jelas bukan musim terbaiknya. Dua musim lalu itu dia bikin 15 gol 10 assist, sekarang cuma 5 gol 4 assist sampai 9 assist gitu. Jadi intinya secara performa menurun. Cuman ya emang karena tadi Rizal bilang ada utak-atik dari formasi juga, posisi dia seperti di musim ini nggak sama seperti musim lalu, dan kita harus bedain juga bahwa lu main di posisi 3-5-2 atau 3-4-3 dalam formasi 4 back dan 3 back itu juga beda. Walaupun pemain yang biasa pakai menjadi wing back dimainkan sebagai full back atau right back di formasi 4 back itu bisa aja. Nggak ada masalah. Ya. Ini nggak usah lu komen, lu bukan pelatih, lu bukan pemain, nggak usah banyak komentar. Sekarang eranya itu lu bisa belajar dimanapun, even lu bisa belajar hal-hal yang lu dapetin di license, lu bisa dapetin sekarang di rumah lu Ya. dari internet. Gini, kalau formasi 4 back saat lu punya 2 wing back yang aktif, siapa yang bakal turun? Holding midfielder lu. Iya. Nah, kalau pakai 3 back, lu punya 3 back sejajar. Artinya dalam bertahan bakal selalu ada 3 orang yang akan di belakang.
Ini udah dipraktekkan sama City, Liverpool zamannya Fabinho dan banyak tim yang pakai 4 back tapi lu punya 2 wing back yang sangat amat aktif. Nah, Liverpool pun nanti dengan kedatangan seorang Frimpong nggak serta-merta harus diaplikasikan bahwa oke, lu gara-gara biasa main jadi winger atau lu menjadi wing back, lu bakal sulit nih dengan Liverpool. Nggak juga, dia bisa bermain sebagai 4 back. Di Celtic waktu dia sebelum dari City dia ke Celtic kan. Itu dipakai 4 back dan bagus banget gitu loh. Pada akhirnya sampai Leverkusen minat gitu kan. Cuman yang gue sayangkan adalah talenta sebagus ini di ESPN bahkan bilang nomor 2 terbaik saat ini, bek kanan terbaik nomor 2. Kenapa klausul kontraknya cuma 35 juta? Iya tuh. Pinter Liverpool. Bukan minta Liverpool, bodohnya Leverkusen. Karena kontraknya kecil ya, dia Kayak untuk McAllister. rilis klausulnya McAllister kecil. Karena gini, karena dari tahun lalu pun ini pemain udah kelihatan promising. Ya. Gitu dan Celtic dari 35 juta itu bakal dapat 5,4 juta. Jadi dia dapetnya juga dikit, Yes, masih sayang nih 29 pemain jutaan. sekaliber ini buat gue cuma sekedar seharga 35 juta itu buat gue Liverpool beli. Lu mau mainin dia sebagai apapun bebas. 35 juta. Still deal. Apa yang lu mau hilang? Apa lu mau rugi apa? Nggak perform? Ya ada Brightly. Ya. Yang siap kapanpun itu. Tadi ditambahin bahwa nanti bakal ada AFCON. Gue sih nggak yakin itu bakal menjadi striker kanan ya. Cuman paling nggak bisa dipakai, yes. Cuman buat gue alih-alih lu fokus sama seorang Frimpong, lu panjangin dulu kontrak tandemnya Van Dijk. Konate Itu juga dulu. lagi isu nih. Itu dulu karena jangan sampai kejadian Van Dijk salah tren ini kejadian sama Konate karena dia tuh unsung hero di Liverpool. Dia tuh benar-benar jadi pairing yang sangat luar biasa untuk seorang Van Dijk. Jangan sampai kontrak ini kejadian sama kayak kasus sebelumnya gitu. Nah, ini huge PR-nya nggak cuma nyari pemain, tapi perpanjang kontrak si Konate dulu karena itu pemain yang buat gue nggak kelihatan perannya segitu besar, tapi perannya penting banget. Penting banget sih. Padahal di awal musim itu Konate tuh bukan jadi opsi utama banget. Selama 40 menit. Selama 45 menit ya kan. Kwanza sempat dijadiin pertandingan pertama karena di musim lalu sama Klopp Bagus di ya ujung-ujung Kwanza kan. Itu kan bahkan Gomez cedera gitu. Jadi akhirnya malah Konate. Tapi gue kembali dulu ke permasalahannya Liverpool tadi. Kalau emang jadi itu adalah steal deal dengan 35 juta pound dengan dapetin Frimpong gitu. Apalagi ada Belanda Connection juga kan. Ini juga jadi menariknya ada di situ. Home ground. Iya. 35 juta. Make sense semua jadinya. Itu kalau Liverpool dapat, ya congrats lagi gua ke fans Liverpool. Emang rezekinya lagi, mungkin banyak orang baik di Liverpool ya. Jadi fansnya baik-baik ya. Amin. Tapi sebelah kiri kan juga Masa jadi ketawa. jadi perhatian. Sebelah kiri kan juga jadi perhatian dari Oh, iya jelas. Bahkan sampai Robertson-nya pun komen gitu kayak legend Liverpool Kara disuruh deh lo jangan gitu dong, jangan diem deh, gue masih sanggup main kok. Ya kan masih ada Dia yang ngisi masih ikut kok week in week out gitu. Dia tuh sampai punya ketegasan itu gitu. Nah, Robertson menurut lo udah harus layak dapat penggantinya baru atau hanya Tsimikas yang akan dijadiin second option? Ini yang gue debat sama Bang Valen kemarin di sini ya, bahwa ini back kiri jangan dilupakan juga gitu. Lo jangan cuma mencari pengganti back kanan. Back kiri pun bermasalah. Gue bilang Tsimikas musim ini 17 caps. Artinya emang bukan lagi menjadi pilihan dari seorang Arne Slot gitu. Robertson bukan jelek. Ya, Robertson bukan jelek, tapi dia nggak ada kompetitor. Dia nggak ada kompetitor yang as par as dia gitu loh. Makanya Kerkes benar-benar diminati nama Liverpool. Umur 21. Ya kayaknya nggak akan murah itu juga ya. Ya Kerkes malah lebih mahal dibanding Frimpong. Betul, karena nggak pakai klausul kontrak. Iya. Gue bilang bodohnya Leverkusen. Nah ini Bournemouth pintar juga Kerkes nomor 21. Ya udah lu tinggal berani-beranian harga berapa gitu. Kalau si siapa Frimpong tinggal berani lu bayar berapa, gaji berapa gitu kan. Asal 35 juta itu dapat ke Leverkusen. Nah, back kiri ini penting. Tsimikas cabut, Robertson butuh seorang kompetitor. Karena gue sih belum melihat Robertson ini selesai. Masih ada lah ya. Masih ada banget. Lo jelas setuju dengan Aldi bilang Robertson belum selesai? Kalau gue bilang sih mirip-mirip kayak endingnya Henderson, Milner masih bisa tapi makin banyak error gitu. Emang kualitasnya masih ada tapi errornya udah nggak bisa dihindarin dan itu terbukti berapa kali dia ngasih error penalti di musim ini. Game lawan Fulham, bunuh diri terjadi. Itu aspek error itu udah nggak bisa hilang dari dia. Itu benar-benar ngingetin gue sama Fabinho, Henderson, Milner di endingnya pada kena tuh error-error begitu dan kayaknya bukan cuma butuh kompetitor tapi emang udah butuh diganti menurut gue, bukan lagi sebagai number one lagi. Gue lebih prefer Tsimikas yang di offload, dilepas. Pasti. Robertson yang jadi orang nomor 2 dan orang nomor 1 butuh left back nomor 1 ya. Jawaban gue Kerkes karena Kerkes
menurut gua ini kayak Robertson versi muda banget gua ngeliatnya. Nah, Robertson apa Fai, versi lo mau muda. nambahin apa? Enggak, gue malah pengen nanya kalau misalnya ini kita kan sudah ada rumor dua pemain ini, Yap. Frimpong dan juga Kerkes dibandingkan dengan dua pemain yang sekarang mungkin masih available di Liverpool. Kanan Bradley, kiri kita punya Tsimikas Robertson. sama Robertson. Lah, kalau Ya. Tsimikas mungkin kemungkinannya akan di offload. Kira-kira layak gak sih dua pemain yang dirumorkan ini untuk mendapatkan starting 11 langsung di tim? Lu gak dengerin kita ngobrol dari tadi? Apa yang lu dengarkan dari tadi? Kerkes Kita bilang, dia bilang nomor 1. Gue bilang apa tadi, Frimpong bagus. Kok nggak layak? Mananya yang nggak layak? Kan Rizal bilang bagus, gue bilang bagus. Bagian mana yang nggak layak? Tapi kalau kita ngomongin dua back ini sebenarnya Robertson sebenarnya di era prime-nya oke lah. Itu Yes. itu Nah, perlu diperdebatkan. Gua juga Tapi kalau bilang kita masih ngomongin bagus. Conor Bradley, ini kan memang pemain yang memang kuat dengan sisi bertahannya. Ya. Menyerangnya juga. Menyerangnya menurut gue masih belum terlalu. Ah, bukan. Lu nggak lihat. Cara dia menyerang beda sama cara menyerangnya klasik fullback. Oh, iya. Dia di antara Salah dan juga penyerang CF-nya. Ada lubang di situ, Ya. dimanfaatkan sama Bradley. Itu nggak gampang. Kayak lawan Madrid. Yes, di umur semuda itu, ini gue bukan pelatih, ini gue bukan pemain, tapi gue bisa lihat karena gue belajar. Nggak gampang, Faye. Lu bisa, itu pinternya Slot juga ya. Lu bisa menempatkan fullback muda yang miskin pengalaman, Ya. tapi benar-benar ditaruh di antara penyerang dan juga Muhammad Salah. Ya. Ya kan, itu buat gue luar biasa. Dia bukan klasik fullback yang lu sampai deket corner baru crossing. Ya. Bukan. Tapi itulah pinternya Arne Slot dan dibikin pinternya seorang Bradley. Gua rasa even Bradley jadi starter pun musim depan gak ada masalah. Gak ada masalah. Bagus juga nih back. Cuman emang namanya pemain muda butuh jam terbang. Dan akan ada error pasti ya. Dan akan ada error. Dan buat gue Pasti gak ada kan masalah. pemain muda. Even pemain senior aja banyak yang error. Iya. Tim lu? Ya, betul. Nah, Iya. Gue gak nyebut pemain ya. Tapi gue setuju sama Aldi perihal lo harus punya pesaing di posisi yang sama. Tuh. Iya. Lebih dari ya kayak sekarang Robertson ke Tsimikas kayak nggak punya pesaing dong lo. Iya, Tsimikas mah ya udah lo mau gimana ntar kalau gue sembuh juga gue gitu kan Robertson tuh. Itu kan maksudnya Jadi kan kenapa terlalu Kerkes- nyantai back kiri. Iya, iya, iya. Berkali-kali gitu. Eventnya kayak back kanannya Madrid lah. Kalau nggak Vasquez, Valverde. Iya. Ya udah adanya begitu gitu kan. Karena emang lagi situasinya begitu Iya. demikian. Back kiri Liverpool itu berkali-kali menjadi titik kelemahan. That's why tadi Rizal bilang menjadi error lagi karena itu sisi yang diserang atau dicecar sama lawan. Ya. Karena itulah prone-nya Liverpool. Gue nggak begitu memperhatikan gimana Frimpong main karena nggak ngikutin Bundesliga. Bagus ya, Tapi enak yang gue banget. lihat adalah Kerkes kan Ya, di Liga Premier League. Inggris dan dia punya Hungarian connection sama Soboslai. Iya. Kaptennya Ya, lagi, ya. kaptennya dia. Kaptennya, Jadi mungkin akan ada bisikan personal dari Soboslai. Gue tahu sikapnya Soboslai itu genzi galau kan dia. Kok Soboslai putus cinta mainnya jelek. Iya. Habis lamaran Bagus mainnya lagi, bagus lagi. Itu ngaruh tuh di dia. Ngaruh LDR dikit mainnya jelek. Genzi bro. Soboslai itu Genzi Hungaria. Kena tuh dia waktu awal tuh kena tuh. Iya, jadi Kerkes juga berarti. nah makanya tapi kalau lu ada teman senegara kan jadi kayak gue nggak tahu ya kalau di klub-klub besar kayak di Eropa gitu kan teman senegara tuh penting di dalam satu tim menurut gue. Iya, Jadi terjadi. lu nggak gampang akrab dengan berbeda Iya. culture dan negara ya. Salah hal-hal hal itu sendiri di Liverpool. tak salah King soalnya dia. Iya. Pada akhirnya jadi king. Iya. Ya kadang-kadang penting, kadang-kadang enggak juga sih ya. Nah, ya itu ada gimana? aja Gue pengen lihat aspek itunya tuh. Kadang nggak hanya teknis di dalam lapangan tuh. Ada beberapa kasus kayak contoh pemain tuh kadang ada beritanya kayak nyebutin this player has a huge role in convincing this player to come in. Biasanya tuh entah itu rekan senegara Ya. atau mantan temennya yang pernah main di klub tersebut, itu banyak banget hal itu terjadi dan itu bisa aja hal-hal kayak begitu terjadi karena contohnya Gakpo lah, soal di Liverpool tuh. Gakpo setelah Piala Dunia dirayu sama Van Dijk, akhirnya dia yakin Mau untuk gabung kan? di Liverpool gitu. Itu bisa aja terpengaruh dan gue sih lihat Kerkes nih harusnya bisa segera diakselerasi ya karena secepat mungkin dia harus jadi pemain Liverpool. Menurut gue udah perlu Udah harus banget. naik kelas ya. Udah harus Bournemouth waktu. mungkin main di Eropa nggak? Masih ada Berempat masih ada. Masih ada kemungkinan. Bisa jadi bertahan maksud lo. Ya. dan Oh iya. Ya Isak kalau Newcastle-nya main di Eropa apa urgensinya dijual? dan faktor pentingnya adalah si tim yang ngebentuk Bournemouth ini kan salah satu tim yang enak ditonton lah ya. Iya. Yang Salah ngebentuk- satunya Kerkes. Yang ngebentuk tim Bournemouth ini kenapa jadi enak ditonton? Itu yang sekarang jadi sporting director Liverpool, si Richard Hughes gitu. Yes. Jadi mungkin ada faktor-faktor itu kan ada keterkaitan juga mereka di masa lalu. Jadi gue optimis banget si Kerkes musim depan ya bakal jadi milik Liverpool. Siapa lagi Jal yang minat Jal? Iya, Untuk City Kerkes. juga minat Back City. kiri ya, City juga nyari. City juga minat Ini Kerkes. hot property sih. Nah ini ada komen, coba lihat komen dari Jebret Tim. Ada yang suruh ambil Araujo, gue sih ogah Araujo. Jangan dong. No Araujo. thanks. Kerkes sering banget situasi waktu bisa crossing malah dive in lagi. Yap. Malah drive in gitu. Nah ini
gak tahu tipikalnya kan tadi kalau bilang Bradley sama Trent beda tipe. Ya. Pun Frimpong beda tipe lagi. Kalau lo lihat Robertson dan Kerkes tipenya kayak gimana? Kayak Dibandingin. Robertson klasik fullback. Oke. Crossing bagus, Ya. cepet. Itu klasik Ashley Cole, klasik fullback di Inggris lah. Ya. Itu kita bisa lihat. Tapi kalau Kerkes ini unik juga. Gimana ini dia? unik. Maksudnya adalah dia yang tadi dibilang sama yang mulia netizen ya. Bahwa ini pemain kadang-kadang pemain kreatif lebih sering bikin error. Kenapa? Karena banyak di kepalanya yang bisa dilakukannya gitu loh. Bahwa ada beberapa sequence yang crossing, Drive in. Ya. Karena lu punya kemampuan itu. Robertson mungkin nggak punya kemampuan untuk, atau mungkin udah hilang kemampuan untuk drive kayak Drive-nya. dulu. Cuma kalau crossing, corner taker itu bagus. Jadi ini yang dimiliki sama Kerkes, umur 21 loh, dia tuh sangat muda tapi punya kepiawaian daripada orang ini kan. Ya. Karena ngantuk mulu nih, Iya, Kerkes. mendingan orang ini kemana-mana gitu. Jadi buat gua nggak ada hal yang negatif yang buat gua menjadi kayaknya sayang kalau Liverpool ambil Kerkes, nggak ada sih. Buat gua sangat positif Kan kalau untuk ada Kerkes. dua nama ya, Kerkes sama siapa back kirinya Newcastle? Hall. Hah? Luis Hall juga sempat Iya, Luis Hall Ya, sempat mendingan dirumorkan Kerkes juga kan beberapa momen kan. Iya, gue sih lebih prefer Kerkes ya. Dan Kerkes juga ya. kalau aspek tadi drive in-nya yaitu usia umur 21 tahun dan dia masih banyak error ya itu terjadi. Ya. Salah crossing itu terjadi. Tapi kan banyak juga crossing dia yang berhasil gitu. Game lawan Spurs, game lawan Manchester City, dia juga lawan Liverpool mainnya bagus. Jadi banyak hal positif dari dia. Dan soal aspek defending, gue ingat aspek defending itu bisa dilatih lah. Contoh Ya. dulu Robertson degradasi sama Hull. Liverpool, orang juga bertanya-tanya kok Liverpool malah pilihnya Robertson sih dibanding nama-nama lain. Ya, Maguire ternyata- juga. Maguire beda, sama beda output tapi Iya, hasilnya beda ya. output. Maksud lu jelek Maguire? Hasilnya beda output. Parah. Maguire Dona loh. Iya. Itu bisa gitu. pembuktian. Iya. Iyain deh. Nah, Maguire loh. gini, oke itu back lah. Tapi yang jadi masalah juga Sorry, gue potong. Apa? Ada nanya tadi bahwa dibanderol mahal bang. Emang berapa? Kerkes? Maksimal 40. Ya easy lah Ya. buat Liverpool. Masih oke lah. Dan easy lah dengan dia- juara hadiahnya masih banyak. Nah sekarang gini, dia mau jual Nunes 70 ke Atletico. Iya. Ya kan? Dapat tren paling enggak soal gaji udah oke lah. Jota mungkin di offload juga. Iya, Jota. Tsimikas juga bakal gratis kayaknya Tsimikas. Jadi paling enggak bisa lah dapat 2 itu 35. Ya tinggal nambah 5 juta lah Liverpool lah. Mau lah. Segatur. Iya, iya. Masalah, nah itu gue bahas tadi lo bahas menyinggung Nunes dan juga Jota karena striker jadi perhatian juga nih. Iya. Bahkan di momen juara, Mo Salah tuh bilang ini lebih spesial karena gue nggak sama Mane, nggak sama Bobby, tapi gue bisa juara dalam tanda kutip kan striker partner gue nih tolol nih gitu. Iya dong, secara nggak Bisa langsung disimpulkan. bisa disimpulkan gitu. Gue juara sama Nunes gitu. Iya, gue gitu. juara sama Nunes sama Jota gitu. Sama dia secara nggak langsung gitu dong. Lu membandingkan striker yang lo pernah juara sama Enggak dia. ada, enggak ya, gue sih enggak. Enggak, sarkasme Enggak. bercandaan Inggris gitu nih. Enggak. Itu Inggris tengah. Kalau Inggris Selatan, Aduh Inggris. Beda Inggrisnya. enggak. Aduh Inggris. Lu sebagai fans Liverpool kudu tahu, salah Bobby sama Mane itu gini banget, Bos. Deket banget. Enggak, salah sama Mane enggak akur dia. Lu nggak tahu. akur. Lu jangan jadi korban Ya, media. karena lah lu nggak lihat. Oke, lo dulu nih, Normatif gimana? kali dia. Deket itu berdua, banget, sumpah. Terus? Untuk depannya itu tuh jadi kayak tandem banget. Jadi Iya. makanya salah nyebut Mane. Kalau nggak deket banget, nggak akan disebut itu Mane. Karena emang Enggak, dia sedekat itu. nyebutnya Sadio. Apa? Sama dong. Oke, terus. Nama depan. Ini nama Oke, depan. terus. Lu Sadio bukan Abdul. Karena emang sedekat itu. Menurut gua ya, gua sih nggak melihat bahwa salah itu orang yang bilang bahwa nge-rate strikernya sekarang berarti below. Ya kita udah tahu lah below Sadio sama Bobby Firmino. Cuman enggak lah, gua nggak ke arah bahwa seorang Muhammad Salah bilang bahwa gue lebih bahagia sekarang karena gue dengan tandem striker-striker yang lebih bapuk. Gue nggak ke arah sana sih. Enggak, konteksnya Tersirat, bukan ya. Jadi gini, kayak ini more special untuk dia. Iya. Saat depannya tandem gue ini bukan yang paling padu sama gue. Iya. Itu Arah sana loh. kayaknya tuh. Jadi kayak gila Gua sih gue enggak. bukan yang biasa duet sama gue, kita bisa juara cuy. Ini spesial banget buat gue. Mereka udah dari musim lalu nggak sih main bareng? Siapa? Udah dari Udah, musim kan? lalu. Dari Makanya musim lalu. itu jadi spesial buat dia gitu. Saat lo oper berapa kali Nunes Coba nggak gol, menurut kolom sebel komentar. sih. Arahnya kemana tuh? Kemana tuh? Arah- Kalau kata gue sih karena mereka bersahabat dekat gitu aja sih. Iya, dan jadinya ya ada spekulasi Nunes, Jota, Cabut. bahkan Luis Diaz sempat diisukan Luis Diaz jangan lah. cabut. Ya makanya gue juga berharap enggak. Luis Diaz cabut, Harvey Barnes Tapi gue masuk. malah lebih prefer dia cabut sih jujur. Iya, Oke, Harvey Barnes masuk. Ini menarik. Oke, nggak apa-apa, terserah ini ya. Sabar. Gue fans Liverpool sabar. Oke, kenapa? Lu kenapa pengen dia cabut? Lu kenapa pengen dia stay? Gue nggak pengen Diaz cabut atau saya gue nggak penting. Cuma Tapi- gini, Luis Diaz berkali-kali di Liverpool jadi punya clutch moment yang banyak. Lu perhatiin, dari setiap skema yang mungkin orang kira nggak gol,
Jeleknya banyak Diaz, yes. Ya. Maksudnya dia Luis Diaz, sorry bukan Ya, Diaz. ya. Lu mah luar biasa. Ada yang mencabut, gue nggak enak Makanya nih. Luis Diaz itu sering jadi clutch moment loh. Kita Ya. tahu Liverpool strikernya musim ini, bahkan Liverpool fans sendiri bilang bahwa nggak sebagus beberapa musim lalu. Oh Cuman iya. Luis Diaz beberapa kali jadi clutch moment. Ya, tapi kalau emang bisa diduitin, nah Ya. balik lagi ke Diaz, balik lagi ke Rizal. Liverpool ini punya owner yang nggak seroyal itu. Ya. Harus self-generate money. Sell to buy. Itu harus sell to buy. Nah kalau Luis Diaz emang bisa men-generate money untuk Liverpool, untuk dia pada akhirnya beli pemain, gue juga gak ada masalah. Cuman kalau secara kualitas, dia masih di atas Jota dan juga Nunes. Oh iya, itu ya. Lalu Iya. kenapa prefer ya udah lepas aja. Tadinya gue tuh emang pengennya dia stay karena ini Nah. musim terbaik dia juga dari segi output. Tapi Ya. di beberapa momen dia tuh menurut gue bukan tipe yang diinginkan sama Slot gitu. Dan terbukti beberapa kali juga posisi dia otak-atik kan. Kadang jadi winger, balik lagi false nine, balik lagi ke kiri, kadang digeser lagi. Dan menurut gue itu indikasi Slot nggak bisa nempatin dia di posisi yang paling pakem banget gitu. Dan gue ngeliat dia ada market opportunity, dia bisa diduitin dan menurut gue itu aspek yang bisa diraih. Dan Ya. musim lalu kan dia sempet dikaitin bakal cabut juga sebenarnya. Betul. Ke ini Itali. dia cabut keluar, Gordon yang mau dikaitin ke Iya. Gordon Iya. Itu musim lalu. Karena Gordon kan akademi Liverpool. Ya, keterikatan Iya. di sana. Tapi gue lebih prefer sih kayaknya tanpa sentimen ya. Gue emang pengennya dia udah ngasih juara, mainnya bagus di laga lawan Spurs. Kemarin Arsenal juga bagus, tapi kayaknya ada kesempatan kalau dia diduitin. Lebih baik diduitin aja. Iya, iya, perkuat apalagi posisi manajemen lain. Liverpool dengan money game-nya mereka Iya, ya, dalam betul. hitungan Moneyball. statistik dan lain-lain nih. Money ball-nya mereka. Jadi ya kita lihat deh menurut lo gimana, coba komen striker dan siapa yang bisa kira-kira ganti. Ada yang komen tadi At tuh least Nunes lah diganti. midfield gimana midfield? Midfield tar lah masih ganteng-ganteng midfield. Iya, masih Kayaknya ganteng Liverpool lah. Liverpool. incer midfield dari Liga Jerman Steeler. Stuttgart. Angela Steeler. Itu unik sih kalau datang. Itu gua siaran di itu tuh Iya, waktu iya. Stuttgart. Enak deh. Enak Enak banget. ya? Holding midfielder enak. Jadi kemungkinannya Szoboszlai nggak starter. Jadinya Steeler, Gravenberch, McAllister. Tapi Ya. tapi Steeler itu udah dirumorkan juga sama Munchen soalnya, jadi agak sedikit sulit. Jerman-Jerman juga. Jerman connection itu agak sulit itu. Tapi uniknya dia tuh pengganti Endo di Stuttgart. Nah, iya, itu juga Gantiin salah satu Endo lagi teknologinya. pengganti. Iya. Endo juga semusim 2 musim lagi menurut gue Iya, untuk jadi iyalah. pelapis. Perlu apa? Nggak starter, Umur, nggak dan tetap starter, nggak cuma starter. team player. Tim player gitu. Ya nanti kita. Ya buat Liverpool mah banyak hal Kita lihat positif lah. lah, menyenangkan. Iyalah. Fansnya pada seneng, baik-baik. Emang ada yang nggak baik? Emang Ada fans PSG. Ada. Enaknya Liverpool musim ini pramusimnya panjang. Kayak lawan Chelsea, lawan Arsenal kan pramusim itu. Ih, sedap. Pramusim udah dihitung pramusim dari sekarang. Kan nggak Start jadi from apa-apa now. lagi. Terus start from now. Gue enak ya, enak ya Jal ya. Menang mah bebas. Bener. Ini ada komen nih dari si Oke Oce Rizal. Apa, Kalau apa, percaya Rizal? media, Kerkes dan Huijsen bagusnya aja baru musim ini. Oke gini aja. Kalau yang datang itu versi dia, si Slotterbeck sama si Van Hecke, kalau bener dia gue traktir dia. Tapi kalau salah, ya gimana? Oke. Ah, gimana? aja. Oke, boleh. Oke. Boleh balas jawabannya ya di kolom komentar ya. Versi dia si Van Hecke dan Slotterbeck. Van Hecke. Kalau yang datang dia berdua, nanti DM gue traktir dia. Nah. Menurut lu Huijsen dan Kerkes ke Liverpool? Gue sih PD-nya ke Kerkes, tapi kalau Huijsen gue belum bilang karena Ya. yang kaitin Madrid juga kan. Ya. Tapi kalau saingannya sama Madrid gue mundur lah. Tapi kalau lo PD Kerkes, Gua PD Kerkes. si Oke Oce, Slotterbeck. 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 Oke, Ya. kalau versi dia bener nanti DM gue, nanti gue Oke, traktir. siap. Kita tunggu Rizal ya. kan kemarin begitu emang dari minggu lalu nantangin jebretin. Ya, Jal, lu Versinya kenapa sih Jal? apa? Kok lu demen banget taruhan sih Jal? Tenang Jal, gue belain. Gimana? Gue belain Jal. Bukan taruhan. Tapi Ingat, Apa? tantangan. Iya. Tenang Jal. Iya. Tenang Jal, gue belain Jal. Kan versi bagus. halo Jebretin. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.